Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi sama Kalisa dan Ibu. Hari ini kita mau cerita tentang kisah Nabi. Nabi apa nih sekarang? Sekarang part ke berapa ya? Keempat kayaknya ya teman-teman ya. Ini Nabi siapa nih? Nabi Lut alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Pertama kita Nabi Lut alaihissalam dulu ya teman-teman. Begini kisahnya. Nabi Lut diutus untuk meluruskan akhlak masyarakat Sadum yang sudah sangat rusak. Masyarakat Sadum senang berbuat kemaksiatan dan kemungkaran. Orang yang kuat menindas orang yang lemah. Pencurian dan kejahatan sudah biasa dilakukan. Bahkan mereka tidak segan-segan mengganggu orang yang bertamu jika mereka membawa barang-barang berharga. Iya, itu tadi kaum Sadum, kaum yang moralnya sudah rusak. Nah, sekarang dalam setiap kesempatan Nabi Lut berdakwah pada masyarakat Sadum. Nabi Lut mengingatkan masyarakat Sadum tentang Allah, Tuhan yang wajib disembah. Dia juga mengingatkan masyarakat Sadum bahwa perbuatan mereka akan mendapatkan balasannya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Nah ya, kemudian ini lihat gambarnya. Nih ceritanya, ini masyarakatnya kaum Sadum. Ini Nabi Lut alaihissalam. Tapi sudah diperingatkan, tapi mereka tidak mau mengindahkan. Tetapi ternyata apa yang disampaikan Nabi Lut itu tidak masuk di dalam hati mereka. Masyarakat Sadum mulai merasa terganggu dengan dakwah Nabi Lut. Telinga dan hati mereka benar-benar telah tertutup rapat oleh bujukan syaitan. Dakwah yang dilakukan dengan ketekunan dan kesabaran itu benar-benar tidak berhasil dan membuat masyarakat Sadum. Nabi Lut pun berdoa kepada Allah. Dia memohon agar masyarakat Sadum diberi pelajaran berharga. Suatu hari ada 3 orang pemuda yang baru memasuki kota Sadum. Mereka bertemu dengan seorang gadis. "Nona, kami datang dari jauh. Bolehkah kami menginap di rumahmu?" kata pemuda itu. "Maaf, saya harus meminta izin ayah saya dulu," kata gadis itu. "Silahkan, kami sangat membutuhkan tempat tinggal." Kemudian gadis itu pulang ke rumahnya, meminta izin pada ayahnya, yaitu Nabi Lut. Oh, ternyata gadis itu tadi adalah anak dari Nabi Lut. Nabi Lut bingung atas apa yang harus dilakukannya. Dia menyadari bahaya yang akan dihadapi jika tamu-tamu itu diketahui oleh masyarakat Sadum. Tapi mereka adalah tamu yang harus dihormati. Akhirnya dia menerima mereka. Mereka dipersilakan datang ke rumahnya ketika hari sudah gelap gulita. Kedatangan tamu tadi rumahnya Nabi Lut. Setibanya di rumah Nabi Lut, para tamu dipersilakan untuk beristirahat. Lalu Nabi Lut berpesan kepada istri dan kedua putrinya. Oh, ada 2 putrinya. "Jagalah rahasia tamu kita, jangan sampai bocor kepada masyarakat Sadum," kata Nabi Lut. Istri dan kedua anaknya mengangguk. Tetapi diam-diam istri Nabi Lut berkhianat. Dia membocorkan rahasia pada masyarakat Sadum. Ternyata istrinya Nabi Lut itu adalah jahat. Istri Nabi jahat. Istri Nabi jahat. Nabi Lut, istrinya memang begitu. Sesuatu yang dikhawatirkan Nabi Lut pun terjadi. Keesokan harinya berbondong-bondong orang datang ke rumah Nabi Lut. Lihat nih. "Hai Lut, bukalah pintunya. Kami ingin bertemu dengan tamu-tamumu," kata salah seorang kaum Sadum. Nabi Lut panik. Dia malu sekaligus khawatir dengan keselamatan tamu-tamunya. Desakan orang-orang semakin keras. Mereka menggedor-gedor pintu masuk rumah dengan keras hingga pintunya berguncang. Nah, ya, nanti kita lihat sama-sama. Tuh, dia gedor-gedor pintunya. Rumah Nabi Lut. Iya. Mereka tidak mau kalau ada tamu yang datang ke rumah Nabi Lut. Kenapa? Karena mereka tidak mau kalau ada orang asing datang ke tempat mereka. Nih,
"Wahai tamuku, maafkan aku karena tidak bisa melindungi kalian. Mereka pasti akan menghancurkan pintu dan masuk," kata Nabi Lut pada tamunya. "Jangan khawatir, wahai utusan Allah. Kami adalah malaikat yang diutus Allah untuk memberikan azab pada kaum Sadum." Ternyata ketiga lelaki itu adalah malaikat yang menjelma jadi manusia. Mereka menyamar. Tiga malaikat itu yang diutus oleh Allah. "Biarkan mereka masuk," kata tamu Nabi Lut yang ternyata adalah malaikat, para malaikat. Lalu pintu masuk dibuka. Seketika orang-orang berhamburan masuk ke dalam rumah, tetapi mereka tidak bisa melihat apa-apa. Nah, karena oleh malaikat tadi dijadikan gelap. Nah, "Hai, kenapa jadi gelap? Ada apa ini?" kata salah seorang kaum Sadum. "Aduh, jangan menabrakku," kata yang lainnya. Ternyata sudah oleh malaikat, dibuat gelap gulita rumahnya. Tiba-tiba keadaan menjadi kacau karena orang-orang masuk ke dalam rumah telah dibutakan matanya. Tuh, jadi buta mata mereka. Mereka saling bertabrakan satu sama lain. Malaikat pun memberitahu Nabi Lut untuk segera pergi bersama keluarganya karena azab akan segera diturunkan. Oh, ini tadi kan? Ini malaikat. Bukan, ini yang orang-orang tadi, yang orang-orang kaum Sadum tadi. Yang tadi yang ketakutan. Nah, Nabi Lut pun bersama keluarganya pergi meninggalkan rumah, sementara istri Nabi Lut berjalan pelan di belakang. Suaminya dengan tetap melihat ke belakang. Dia sepertinya masih belum percaya dengan perkataan malaikat. Dia masih merasa berat berpisah dengan kaumnya. Ini istrinya. Tiba-tiba gempa dahsyat dan kuat hebat terjadi. Angin kencang dan hujan batu menghancurkan masyarakat Sadum. Kaum Sadum pun hancur lebur diterpa azab Allah yang sangat keras, termasuk dengan istrinya Nabi Lut alaihissalam juga. Nah, itu dia ya kisah tentang Nabi Lut alaihissalam yang diutus Allah untuk meluruskan kaum Sadum yang akhlaknya sudah rusak, kemaksiatan, kemungkaran di mana-mana. Namun masyarakat Sadum tidak mau mengikuti saran dari Nabi Lut untuk menyembah Allah. Itu tadi ya teman-teman, kisah tentang Nabi Lut alaihissalam. Kemudian kita tentang Nabi siapa nih Kak? Nabi Ismail alaihissalam. Yuk, Nabi Ismail. Kita mulai ya tentang Nabi Ismail alaihissalam. Ini kelanjutan dari kisah Nabi Ibrahim ya, ayahnya ya, ayah Nabi Ismail. Nih, Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan bayi kecil Ismail melakukan perjalanan menuju Mekah. Setelah berminggu-minggu, akhirnya mereka tiba di kota Mekah. Nih, tapi gurun pasir, padang pasir nih kan, mereka naik unta kan bertiga. Nah, Nabi Ibrahim pun bersiap-siap untuk meninggalkan istri Hajar dan putranya Ismail. Betapa sedihnya dia. Nabi Ibrahim pun bersiap-siap untuk meninggalkan istrinya yaitu Siti Hajar dan putranya Ismail. Ya, betapa sedihnya Siti Hajar karena ditinggalkan di sebuah daerah yang tandus. Sepanjang mata memandang hanyalah hamparan pasir. Lihat Kak, hamparan pasir kan. Siti Hajar memegang pakaian Nabi Ibrahim sambil menangis sedih. Kenapa Karena mau ditinggalkan, karena Nabi Ibrahim ada urusan lain. Tuh. Bayinya mana? Ini bayi Ismail. Jadi cuma berdua dengan bayi Ismail di gurun pasir tandus. Lihat. Bertawakallah kepada Allah yang telah menentukan kehendaknya. Percayalah kepada kekuasaan dan rahmatnya. Jika bukan karena Allah, aku tidak akan meninggalkan kalian di sini. Percayalah wahai istriku, Allah akan melindungi kalian. Rahmat dan berkahnya akan tercurah kepadamu, insya Allah, kata Nabi Ibrahim. Ini dia. Akhirnya Siti Hajar melepaskan tangannya. Dia merelakan suaminya pergi meninggalkan mereka berdua. Ibrahim pun pergi menunggang unta menuju ke Palestina. Oh, Nabi Ibrahim mau ke Palestina. Tuh, ada ini di Mekah. Ceritanya ini di Mekah toh, di Mekah ini pada Mekah. Padang pasir di Mekah. Ini lihat nih. Selama dalam perjalanan dia terus berdoa memohon pada Allah untuk melindungi anak dan istrinya. Nabi Ibrahim selalu berdoa karena dia ada urusan yang sangat penting di Palestina. Nih lihat, setelah Nabi Ibrahim pergi, tinggallah Siti Hajar bersama
anaknya yang masih bayi tadi, bayi Ismail. Daerah itu benar-benar kering tanpa sumber air dan tanaman. Nih kan, kering kan, pernah pasti kan? Persediaan makanan dan air pun habis, hingga Siti Hajar mulai gelisah karena air susunya kering, sementara bayinya menangis kehausan. Siti Hajar menjadi panik dan bingung kemana ia harus mencari air. Lalu dia pergi ke Bukit Safa, ternyata tidak ada air di sana. Dia pun kembali berlari-lari. Dari kejauhan terlihat seperti ada air. Kemudian dia lari ke Marwa. Ternyata hanya Fata Morgana. Fata Morgana itu cuma khayalan, tak kelihatan. Ternyata itu cuma bayangan gitu. Nabi Ibrahim kapan datang Lihat dari nih. Palestina? Nah, lihat. Siti Hajar terus bolak-balik antara Bukit Safa dan Marwah. Ini biasa digunakan untuk apa namanya? Kalau pas haji itu Safa Marwah, Safa Marwah. Apa namanya? Ayo. Sa'i dari Safa ke Marwah. Sa'i toh? Oh, lari-lari apa namanya? Lari-lari kecil. Dari Safa ke Marwah toh? Safa ke Marwah. Bolak-balik kan dia. Siti Hajar terus bolak-balik antara Bukit Safa dan Bukit Marwah selama 7 kali. Bolak-balik 1, 2 sampai 7 kali. Tetapi dia tidak menemukan sumber air. Siti Hajar benar-benar kehabisan tenaga. Dia mulai putus asa. Ditinggal di tengah-tengah itu. Gurun pasir, terus dia mencari air. Siapa ini? Siti Hajarnya. Dia sudah kelelahan sudah ini. Kan lari-lari kan dia. Nah, kemudian tiba-tiba datanglah malaikat Jibril. Kepada siapa engkau dititipkan? Tanya malaikat Jibril. Hanya kepada Allah, kata Siti Hajar. Jika demikian, maka engkau telah dititipkan kepada yang Maha Pengasih yang akan melindungimu dan mencukupkan keperluan hidupmu. Datang siapa? Malaikat Jibril. Kok dicipta? Kan cahaya Bisa toh? ketemu? Pernah ketemu? Iya. Lalu Siti Hajar diajak ke sebuah tempat. Di sana Jibril menginjakkan kakinya. Ketika itu dengan kuasa Allah menyembur keluar itulah air Zam-Zam. Tuh Ini siapa kan? punya kaki? Ismail tadi takan kaki bayi Ismail, tapi dengan bantuan Nabi. Dengan bantuan apa tadi? Malaikat Jibril. Nah ini dia Berarti takan minumnya kakinya. gimana? Diambil kan ada kayak mangkuk begitu. Akhirnya keluar mata air yang dikenal dengan air Zam-Zam. Nih jadi kayak sumur gitu. Betapa bahagianya Siti Hajar karena akhirnya dia menemukan air. Siti Hajar pun segera meminum air Zam-Zam. Begitu pula dengan Ismail Lahab meminum air yang kehausan. Munculnya sumber air telah menarik burung-burung untuk datang. Suku Jurhum yang sedang berkemah melihat tanda-tanda air itu. Mereka pun segera mendatangi tempat burung-burung berada. Ini tadi air Zam-Zam kan yang sudah dijadikan. Akhirnya mereka membuat tenda di dekat tempat Siti Hajar. Tempat itu pun menjadi ramai. Siti Hajar dan Ismail tidak kesepian lagi. Nah, sudah jadi apa sekarang? Kayak sumur toh. Jadi kisahnya tentang Nabi Ismail ini adalah apa yang tadi petik. Sekarang air Zam-Zamnya di Mekah diambil oleh beribu-ribu orang, tidak akan pernah habis sampai hari kiamat. Airnya kan kalau ke Mekah atau umroh haji kan oleh-olehnya biasa apa? Air Zam-Zam. Nah ini ya teman-teman, tadi sudah kita ketahui tentang kisah Nabi Lut alaihissalam dengan Nabi Ismail alaihissalam. Nanti kita lanjut lagi di part ke-5 ya teman-teman. Jangan lupa apa Kak? Like, comment, share, and subscribe. Bye bye.